Satria Piningit saat ini memang belum muncul secara terang-terangan ke permukaan. Ia masih terpingit di tempatnya kini berada. Ia masih melakukan rutinitas kesehariannya seperti kita. Tentu saja kalau urusan tirakat atau ibadah-ibadahnya masih tetap ia jalankan. Karena masihlah banyak PR yang harus dikerjakannya dan itu sangatlah menguras energinya. Satria Piningit, walaupun belum muncul ke permukaan umum, tetapi ia tidak serta-merta diam saja akan kejadian-kejadian yang berlangsung di Nusantara atau dunia sekalipun. Ia sering mengamati setiap proses kejadian-kejadian itu dari tempat kediamannya. Ia begitu kritis mencermati keadaan dan kejadian-kejadian yang sedang berlangsung atau mungkin sedang viral dibicarakan dan dibahas orang-orang. Bahwa ia adalah a smart person atau orang yang pintar dan cerdas. Ia tidaklah gaptek. Ia mengenal dunia medsos yang canggih, bahkan dunia internet. Oleh karena itu, ia selalu update dalam mendapatkan informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi. Walaupun ia belum muncul, tetapi ia tidak berdiam diri saja. Banyak hal-hal yang telah ia lakukan dan ia selesaikan sesuai dengan kesanggupannya. Ia turut menyumbangkan bantuan kepada masyarakat umum, baik itu secara materi ataupun imateri, bahwa ia sering membantu sesamanya tanpa pamrih atau mengharap imbalan jasa. Ia adalah salah satu orang pencetus ide untuk membangkitkan taraf ekonomi masyarakat di lingkungannya. Bahkan idenya itu kini digunakan beberapa badan usaha. Dari buah pemikirannya bertahun-tahun lalu, akhirnya telah terjadi di masyarakat, bahkan dunia. Mungkin ini yang disebut weluh sakdurunge winara, yang artinya SP telah membaca dan memperkirakan akan terjadinya sesuatu sejak bertahun-tahun lamanya tentang perkembangan zaman. Satria Piningit di setiap langkahnya selalu ia pikirkan dengan matang dan tepat. Setiap masalah selalu dapat ia pecahkan dengan tuntas. Bukan saja dalam masalah ekonomi, ia juga turut menolong orang-orang yang membutuhkan tenaganya. Masalah medis dan non-medis pun dapat ia tangani sesuai kemampuannya. Memang ia secara total terjun langsung ke masyarakat. Apa yang dapat ia bantu, tak sungkan-sungkan untuk membantu. Tetapi SP tak pernah menonjolkan dirinya. Tak jarang secara diam-diam ia mendoakan Nusantara ini agar baik-baik saja. Mendoakan pemimpin-pemimpinnya, mendoakan rakyat Nusantara, bahkan keadaan dunia pun tak luput dari doa-doanya. Segala peristiwa-peristiwa itu ia selalu doakan secara diam-diam di dalam tirakatnya. Ia inginkan semua orang berbahagia, sejahtera, adil dan makmur, dan Nusantara cemerlang di segala bidang. Sumbangsihnya pada lingkungan dan bangsanya ia lakukan tanpa ingin tenar ataupun dikenal orang-orang.
biarlah Ia yang berada di balik layar atas keberhasilan orang-orang yang Ia doakan dan Ia tolong dengan tulus. Karena Ia akan merasa bahagia bila semua orang berbahagia. Itulah seorang SP, ia akan selalu welas asih kepada sesamanya, siapapun itu, dimanapun itu. Baginya semua adalah saudara selama tidak bertentangan dengan hal yang benar. Semua akan ia luruskan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kita sebagai insan yang selalu menginginkan perbaikan, mari kita contoh langkah-langkahnya. Saling tolong-menolonglah tanpa pandang siapa dia. Selama membutuhkan pertolongan, maka tolonglah dengan ikhlas. Walaupun tidak dengan materi, maka dengan tenaga dan support pun sudah menjadi sesuatu yang berarti bagi orang yang membutuhkan. Semua orang berkedudukan sama di mata Sang Pencipta, kecuali orang-orang yang dikehendakinya. Hati yang tulus akan membuat damai. Di dalam kedamaian ada kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin.